Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama, tetanggaku yang terhormat, aku akan mengikuti instruksi dari pesanmu. Hai teman-teman, tentunya ini bukan cerita terbaik menurut kalian, tapi aku harap kalian tetap menyukainya. Aku tinggal di Perancis, tapi aku berasal dari negara Eropa lain. Salah satu tetangga apartemenku, sebut saja dia Pierre, sulit untuk dihadapi. Dia menghabiskan sekitar 1 tahun di luar negeri untuk bekerja, dan dengan demikian, dia menganggap kemampuan bahasa Inggrisnya hampir sempurna. Agar adil, bahasa Inggrisnya oke, tapi jauh dari sempurna. Ini akan menjadi penting nanti. Selain itu, salah satu sifat terburuknya adalah bahwa kadang-kadang dia tampaknya memiliki keinginan untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan kecil apapun dalam pernyataan kalian. Aku kira hanya untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian salah dan dia tahu lebih baik. Ini adalah contoh kalimatnya. Aku, Selandia Baru, berada di seberang dunia. Pierre, ya secara teknis di sisi lain dunia adalah air. Selandia Baru berada di seberang Spanyol, bukan Prancis. Diskusi tidak dikutip kata demi kata, tapi harus memberikan ide. Satu momen tertentu, mengarah ke malicious compliance, meninggalkanku dengan rasa nggak enak di mulut. Aku akan melakukan pendakian yang sederhana dengan beberapa teman, dan dia menggantikanku ketika aku sedang memakai sepatu lariku. Hampir siap untuk keluar. Pierre, oh halo, mau kemana? Aku, aku sedang melakukan pendakian santai di dekat sini dengan beberapa teman. Mau ikut? Pierre, enggak, aku nggak punya sepatu lari. Aku akan membelinya dan bergabung denganmu minggu depan. Aku, oke, tapi hati-hati karena minggu depan kami berencana untuk pergi hiking di pegunungan Alpen. Kamu mungkin akan mempertimbangkan untuk membeli sepatu trekking, bukan sepatu lari. Pierre, nah, pegunungan Alpen di mana? Kamu tahu? Mereka membentang dari Prancis Selatan ke Austria. Dia tersenyum seolah-olah mengatakan, aku ngerti. Tanggapannya membuat aku salah sangka, dan aku dengan kasar meneriaknya seperti, oh ayolah, kamu tahu maksudku. Harus dicatat bahwa kami tinggal kira-kira 1 jam jauhnya dari pegunungan Alpen. Dan meskipun ya pegunungan Alpen sangat luas dan terbentang dari Prancis hingga Slovenia, komentarnya nggak diragukan lagi nggak penting. Aku berhenti terengah-engah dan pergi mencari mobilku. Dalam perjalanan ke sana, aku berpikir mungkin aku terlalu kasar padanya. Aku mengirim SMS padanya dalam bahasa Inggris karena dalam percakapan di atas berbicara kepadaku dengan menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Prancis. Pesanku adalah, hey, maaf atas reaksiku sebelumnya. Aku nggak menyukai komentarmu, tapi aku seharusnya merespon dengan lebih santai. Dia menjawab kembali dengan, haha, nggak apa bro. Ingat aja bahwa aku seorang akuntan dan kamu harus presisi denganku. Masalahnya, aku sedikit sensitif, dan dia nggak meminta maaf sama sekali, dan membuatku menjadi mode salty. Beberapa hari kemudian, aku masih salty dan menerima pesan dari Pierre dalam bahasa Inggris. Pesan itu mengatakan, hey, bisakah kamu menaruh bir di atas lemari es untuk malam ini? Aku membacanya sekali lagi, dan sebuah suara di kepalaku membisikkan bagian dari pesan yang dia kirimkan kepadaku beberapa hari sebelumnya. Kamu harus presisi denganku. Jadi, aku mengambilkan sebotol birnya dan meletakkannya di atas lemari es kami. Dia pasti lupa permintaannya, karena dia nggak menanyakan bir itu kepadaku dan beberapa bulan kemudian, botol itu masih ada di atas sana. Hanya bisa terlihat dengan memanjat kursi. Setidaknya aku tertawa terbahak-bahak menunjukkannya kepada setiap teman yang akan datang mengunjungiku. Cerita kedua, bos membantu karyawan kasar secara nggak sengaja untuk memecat dirinya sendiri. Ini bukan kisah pribadi, tapi itu terjadi pada seorang teman di perusahaannya dan aku pikir itu lucu. Karakter utamanya adalah temanku, Patrick, berumur 26 tahun, Ellie, berumur 29 tahun, dan bos yang lebih tua. Patrick dan Ellie bekerja di perusahaan yang sama, di divisi yang sama di bawah bos. Ellie bersikap kasar kepada semua karyawan di divisi itu, khususnya kepada Patrick.
karena dia pendatang baru dan dia berbakat, dan dia nggak menyebalkan. Taktik intimidasinya termasuk nggak hanya pada mengambil hasil atas ide-ide orang lain, meyakinkan Patrick bahwa orang lain di divisi tidak menyukainya, mencoba menghancurkan karir siapapun yang nggak menyukainya dengan mencegah mereka dari ditugaskan ke proyek baru yang keren. Dan terakhir dan terburuk, mencoba membuat Patrick dipecat yang hampir berhasil dia lakukan. Dia begitu mengerikan bagi Patrick sehingga kesehatan mentalnya menurun. Semua orang samar-samar menyadari perilakunya, tapi dia menyembunyikan bagian terburuknya sehingga nggak pernah cukup jelas atau cukup buruk untuk membuatnya dipecat. Ditambah dia juga populer di kalangan klien perusahaan yang nggak tahu, dan dia adalah favorit salah satu orang top perusahaan. Ellie tampak nggak tersentuh sampai beberapa bulan setelah insiden Patrick yang hampir dipecat. Ketika perusahaan mulai berbicara tentang pemindahan beberapa karyawan mereka ke posisi kontrak. Menjadi kontraktor akan memiliki pro dan kontra. Kontraktor akan membayar asuransi kesehatan mereka sendiri dan nggak akan memiliki keamanan kerja. Dipekerjakan untuk kontrak individu daripada posisi kerja permanen. Tapi, mereka juga akan diizinkan untuk bekerja di perusahaan lain. Itu adalah langkah yang bagus untuk seorang yang terkenal dan menginginkan lebih banyak visibilitas dan pilihan. Tapi langkah yang buruk untuk seorang yang lebih rendah di tiang totem. Ali, yang agak narsisis, yang percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi hebat, segera pergi ke kantor bos dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin beralih ke posisi kontraktor. Dia percaya perusahaan nggak dapat bertahan tanpa dia, dan akan terus mempekerjakannya. Sementara, dia juga bekerja untuk perusahaan lain dan mendapatkan ketenaran dan visibilitas dalam industri. Bos tersenyum dan berpura-pura mendukungnya. Ini adalah langkah karir yang hebat. Pikirkan semua opsi yang kamu miliki. Segera setelah semua dokumen ditandatangani, bos nggak pernah mempekerjakannya untuk satu kontrak pun, dan masa depannya dengan perusahaan yang terbaik di kota untuk industri khusus ini hancur. Ali akhirnya menemukan pekerjaan di tempat lain, tapi itu tidak sebaik posisi yang ditinggalkannya. Patrick mengetahui bagian kedua dari cerita itu bertahun-tahun kemudian. Dia mendapat kesan karena apa yang Ellie katakan dan bagaimana orang menghindarinya karena mereka tahu Ellie nggak menyukainya, bahwa nggak ada seorang pun di sisi Patrick. Dan juga mengatakan rekan kerja dan bos benar-benar menyukai Ellie, tapi nggak sama sekali. Ternyata, bos merasa terselamatkan karena Ellie adalah favorit salah satu orang top di perusahaan. Tapi segera setelah Ellie memberinya jalan keluar yang memungkinkan Ellie untuk nggak pernah bekerja dengannya, bos lagi, dia mengambilnya. Cerita ketiga, Radio Gaga. Struktur peringkat untuk cerita. Kami memiliki dua bagian di gudang. Peter menjalankan ujung atas dan Greg menjalankan ujungku. Keduanya memiliki dua isi. Dean di manajer untuk seluruh gudang. Kami berkomunikasi dengan radio genggam di seluruh gudang. Kadang-kadang, aku membuat suara-suara lucu di radio atau memainkan lelucon kecil. Misalnya, jika seorang meminta untuk meminjam forklift, aku akan mengangkat radio dan menjawab dengan, "Jangan tinggalkan aku sendiri." Atau ketika seseorang bertanya, "Siapa yang memiliki forklift X atau Y?" Aku akan menjawab dengan, "Yo mama." Hal-hal yang relatif gak berbahaya. Hal ini rupanya membuat darah Peter mendidih. Dia memperingatkanku bahwa dia akan pergi ke Dean jika itu berlanjut. Jadi aku berhenti dan bermaksud untuk mengakhirinya. Keesokan paginya, Dean melacakku dan mengobrol dengan aku tentang hal itu. Aku mengetahui dari orang lain bahwa Peter sudah pergi ke Dean bahkan sebelum aku diperingatkan. Ini membuatku sedikit kesal, jadi aku memutuskan untuk mematuhi instruksi yang diberikan dari Dean. Kata-kata persis dari Dean adalah, "Aku nggak keberatan jika kamu memiliki sedikit lelucon sesekali menjelang shiftmu berakhir jika nggak ada pelanggan di sekitar." Jadi, meskipun aku bermaksud untuk berhenti sepenuhnya, aku sekarang memiliki seperangkat aturan yang tepat untuk diikuti jika aku ingin melanjutkan. Jadi, lewat jam 5, jika nggak ada pelanggan di sekitar, aku telah menceritakan lelucon ayah yang mengerikan dan membuat suara kentut melalui radio. Peter mencoba menegurku pada beberapa kejadian pertama, dan aku mengulangi apa yang dikatakan Dean kepadaku.
selama seminggu terakhir dan sedikitnya aku telah dengan senang hati bercanda, mengetahui bahwa Peter nggak bisa berbuat apa-apa dan itu membuatnya sangat marah. Maaf Peter, kamu menggali kuburanmu sendiri. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.